Sebelum menonton video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Oke, jumpa lagi dengan saya Eko Hari Rahmawanto di mata kuliah Algoritma Pemrograman. Di sini kita sudah masuk ke pertemuan ke-7. Di pertemuan ke-7 kita kali ini kita mempelajari apa? Kita mempelajari tentang algoritma pencarian atau kita sebut sebagai searching. Nah, di sini dia merupakan suatu metode untuk mencari item atau grup dari item dengan properti yang spesifik di dalamnya, misalkan ada koleksi suatu item dan seterusnya. Nah, di sini ada koleksi dari item bisa sebagai implisit atau bisa sebagai eksplisit. Nah, nanti di sini kita akan mempelajari algoritma pencarian itu ada linear atau sequential search. Yang kedua adalah bisection atau binary search. Nah, di dalam sequential search itu merupakan pencarian dalam bentuk brute force, berarti dia mencari satu persatu hingga ketemu semuanya. Dia dikenal sebagai British Museum Algorithm. Kemudian array atau list tidak harus terurut. Itu kalau kita menggunakan linear atau sequential search. Kemudian kita menggunakan binary search, itu pertama kali syaratnya adalah array harus terurut terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya nanti bisa dibagi secara rata. Nanti kan di sini ada kiri, kanan, sama nilai tengah. Nah, nanti kita harus mengurutkan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya. Untuk linear search, tidak harus terurut. Pertama, diketahui sebuah array. Bebas ya, berarti acak. Kemudian kita cari nilai dari K. Kemudian diharapkan nilai di sini adalah apakah bilangan K ada di dalam array tersebut atau tidak. Kemudian di dalam array tersebut merupakan member dari A. Maksudnya gimana? Berarti array yang dicari itu berarti masuk ke dalam array A tadi. Kemudian outputnya jika ada maka true, jika tidak maka false. Nah, ini algoritmanya seperti ini. Buat kamus lokal variabel found, misalkan, dengan nilai false yang menampung fungsi output fungsi. Kemudian lakukan pula iterasi secara transversal dari 0 sampai dengan batas array n. Kemudian, lakukan perbandingan apakah setiap elemen tadi apakah sama dengan nilai K-nya atau nilai yang dicari setiap array-nya tadi. Jika iya, maka diberi nilai true, jika tidak maka ulangi langkah kedua lagi sampai ketiga dan seterusnya. Kemudian kalau sudah selesai maka di return found atau selesai. Nah, ini merupakan notasi dari linear search. Kamusnya ada found itu dinilai false dulu karena belum ditemukan sama sekali, berarti false. Kemudian loopnya dimulai dari i ke 0 hingga n. N-nya itu berarti sepanjang array. Kemudian if A ke I, array ke indeks I, itu sama dengan K atau nilai yang dicari, maka found-nya berubah menjadi true. Kemudian and if, kemudian selesai and for, kemudian return found, selesai. Nah, di sini ada linear search array atau tidak terurut dengan sentinel. Berarti sentinel tersebut disebut juga dengan flag value, trip value, rock value, atau signal value, atau dummy data. Suatu nilai spesial yang digunakan untuk menyatakan kehadiran dari kondisi berhenti atau terminasi, biasanya digunakan dalam pengulangan atau fungsi rekursif. Pada algoritma linear search tersebut, sebelumnya, terdapat perbandingan di dalam pengulangannya, di mana membutuhkan komputasi yang cukup mahal. Maksudnya mahal berarti apa? Berarti setiap array-nya itu akan dicek satu persatu. Nah, itu kan disampel misalkan array-nya misalkan 5. Lah kalau array-nya misalkan ada 1000, maka akan membutuhkan 1000 kali perulangan. Berarti kan itu membutuhkan cost atau biaya yang sangat mahal. Nah, di sini meskipun demikian efisiensi dari kompleksitas algoritma tersebut tetap pada O ke N. Nah, linear search tadi, kita ada notasi algoritmanya yang menggunakan sentinel. Misalkan, found-nya sama dengan false, tadi sama ya. Kemudian, A ke N-1 itu harus sama dengan K. Berarti nilai K tadi dimasukkan ke dalam A ke N-1. Kemudian, I-nya dimulai dari 0. While-nya adalah, jika A indeks ke I tidak sama dengan K, maka I++. Langsung di I++, karena kan tidak sama dengan K. Tetapi jika ya, if I kurang dari sama dengan N, then found sama dengan true.
Artinya apa? Berarti font yang tadinya false itu menjadi true. Atau berarti ditemukan. Kalau atas berarti tidak ada perbandingan di dalam perulangannya. Itu perbedaannya. Oke. Karena array atau list sudah terurut, maka kita bisa memanfaatkan keadaan tersebut untuk membuat algoritma yang lebih sederhana. Pertama, jalankan iterasi dalam setiap list secara sekuensial dari indeks 0 sampai dengan indeks n atau terakhir. Jika item yang dicari lebih dari item yang sedang diinspeksi pada satu pengulangan, maka keluar dari perulangan dan kembali lagi ke none atau tidak ketemu. Nah, ini notasi untuk linear search secara short simple. For i sama dengan 0 to n, di mana if a ke i sama dengan k, maka found true atau ditemukan. Jika tidak, jika lebih besar dari k, berarti found false atau tetap tidak ditemukan, yaitu sama dengan yang di atasnya. Oke, seperti ini kan berarti sangat membuang waktu ya. Nah, untuk kasus tersebut, linear search yang optimal untuk list yang terurut sebetulnya masih ada. Berikutnya adalah cara lain menggunakan algoritma yang lain selain linear search untuk mencari di dalam list yang terurut dengan lebih cepat, yaitu kita memanggilnya dengan bisection search. Intuisi ya, kita sebut sebagai intuisi. Bisection search atau dikenal dengan metode biseksi itu merupakan metode yang membagi dua bagian area penyelesaian masalah. Berarti kalau sudah ada list panjang, misalkan ada 10 atau 20 dan seterusnya, langsung dibagi dua. Tetapi dengan syarat atau dengan catatan adalah semua harus terurut. Berarti misalkan 0 sampai dengan 20 misalkan. Itu kalau angkanya urut 0, 1, 2, 3 ya. Mungkin kalau misalkan lompat-lompat pun juga yang terkecil itu diletakkan paling kiri atau paling kanan, nanti terurut supaya nanti bisa di sort. Maksudnya bisa di search. Dari kedua bagian tersebut akan dibagi menjadi bagian yang dapat diterima dan bagian yang dibuang. Misalkan 0 sampai dengan 20 kita ingin mencari bilangan 13. Maka tentukan bilangan paling depan, bilangan paling belakang, dan bilangan tengah. Misalkan 0 bilangan paling depan, 20 bilangan paling belakang, kemudian misalkan 10 bilangan tengah. Nah, berarti kita mencari berapa tadi? 13. 13 itu ada di mana nih? Kan ada di setelah tengah. Maka yang sebelah kiri atau bilangan pertama tadi menjadi 10. Kemudian bilangan terakhirnya tetap 20. Maka tinggal mencari lagi. Dan begitu seterusnya ya. Nah, itu tadi maksudnya yang diterima dan yang dibuang. Kemudian bagian yang dapat diterima kemudian dibagi menjadi dua lagi. Dan begitu pula seterusnya. Oke. Ini misalkan nih, mahasiswa A menyimpan nilai 0 sampai dengan 100 tanpa diketahui mahasiswa B. B adalah mahasiswa yang akan menebak nilai yang akan disimpan oleh si mahasiswa A. Kemudian mahasiswa B bertanya, apakah bilangan yang kamu simpan adalah 50? Mahasiswa B menjawab tidak. Maka mahasiswa B itu bertanya lagi, apakah bilangan yang kamu simpan adalah berada di antara 0 sampai 50? Jika iya, maka si mahasiswa B bertanya lagi, apakah bilangan yang kamu simpan berada di antara 25 sampai 50? Berarti kan dia membagi di tengah lagi, dan 0 sampai 100 apakah ada 50? Lebih dari 50 tidak. Berarti dia ranknya antara 0 sampai dengan 50. Kemudian kalau sudah 0 sampai 50 dibagi lagi nih, apakah lebih dari 25 atau kurang dari 25, dan seterusnya. Jadi intinya adalah seperti itu. Jadi, jika mahasiswa tadi menjawab tidak, maka kemudian mahasiswa B akan menggunakan range 0 sampai 25. Kemudian, bertanya lagi nih, apakah bilangan tersebut berada di antara range 0 sampai 17? Jika iya, maka si mahasiswa tersebut akan menampung bilangan yang kamu simpan, misalkan 8. Di sini mahasiswa mulai memperkecil ruang pencarian yang dan berani menebak nilai secara langsung. Mahasiswa misalkan menjawab, mahasiswa A menjawab iya, berarti tepat. Seperti itu kira-kira gambarannya. Untuk binary search atau bisection search. Nah, konsepnya seperti ini. Jadi, ambil nilai tengah interval pada tiap perulangan. Berarti ini misalkan 0, ini tadi 100 ya. Nilai tengahnya diambil dulu. Di sini misalkan 50. Kemudian apakah nilai yang dicari itu range lebih dari 50 atau kurang dari 50? Kalau kurang dari berarti yang dipakai yang sebelah kiri. Kalau yang lebih dari 50 berarti yang sebelah kanan.
Tadi misalkan kurang dari 50, maka yang lebih besar dari 50 tadi berarti dibuang, kemudian yang 0 sampai dengan 50 itu yang kita cari lagi. Nah, kita cari lagi di sini misalkan. Apakah berarti kan ini 0 sampai 50, berarti nilai tengahnya menjadi 25. Apakah 0 sampai 25 atau lebih dari 25 nih? Kalau lebih dari 25 berarti ini yang kita pakai, kalau kurang dari 25 misalkan ini yang kita pakai. Nah, misalkan contohnya adalah lebih dari 25, maka ini kita buang. Dan seterusnya, nanti kita bagi tengah lagi, kemudian kiri atau kanan. Nanti semakin lama semakin mempersempit ruang gerak dari yang dicari. Nah, itu lebih menghemat waktu. Jadi, contohnya di sini. Kalau misalkan 0 sampai dengan 100, kalau kita menggunakan algoritma linear search, itu berarti akan dicari 1, 2, 3, 4, sampai dengan 100. Nah, kalau ini berarti kan perulangan pertama sudah memotong tinggal 0 sampai 50-an kan. Kemudian ini juga tinggal dipakai 25, ini tinggal dipakai misalkan separuh dari 25, misalkan 12. Harusnya kan 12,5 karena nanti tipe datanya integer, maka dibuat 12 dan seterusnya. Nah, kira-kira nanti untuk algoritma binary search itu seperti itu. Secara kronologi atau algoritma prosesnya. Nah, ini contoh binary search-nya. Syarat utama pertama harus list atau array sudah terurut. Kemudian pilih indeks i untuk membagi setengah. Kemudian ditanyakan apakah nilai dari array indeks ke i tersebut sudah sama dengan nilai yang dicari. Jika tidak, maka tanyakan lagi apakah array ke indeks ke i tadi lebih besar atau lebih kecil dari k. Jika lebih besar maka ngapain, jika lebih kecil maka ngapain. Bergantung pada jawaban berikutnya, cari ke kiri atau cari ke kanan dari setengah a untuk mencari nilai dari a tersebut. Kemudian kompleksitasnya kita menggunakan O log dari N. Oke. Ini jika kita menggunakan notasi algoritmiknya, pertama kita menggunakan while-nya adalah batas bawahnya itu kurang dari sama dengan batas atas dan tidak ketemu dulu. Kemudian kita melakukan mid. Mid itu berarti nilai tengahnya itu nilai tengahnya adalah batas atas ditambah dengan batas bawah, kemudian ditambahkan terlebih dahulu, maka ini di dalam kurung. Kemudian setelah ketemu nilainya, baru dibagi 2. Nah, dibagi 2 ini maksudnya adalah karena bilangan tipe datanya adalah mid itu adalah integer, maka nilainya juga nanti integer. Pak, gimana kalau dibagi 2 itu ada setengahnya? Berarti setengah itu berarti dibulatkan ke bawah. Misalkan 0 ditambah 9 dibagi 2, berarti 0 tambah 9 itu adalah 9 dibagi 2. Harusnya kalau secara matematis kan 0 ditambah 0 ditambah 9 itu 9, dibagi 2 itu 4,5. Nah, nanti berarti nilainya menjadi mid-nya adalah 4. Kemudian, jika ketemu nilai mid, maka dibuat kondisi. Apakah A dari nilai mid tadi merupakan nilai yang dicari atau K? Jika ketemu, jika betul, maka found sama dengan true. Jika tidak, maka else. Nah, else-nya nanti dicari lagi di sini. Else-nya apa? Else if misalkan. Else if-nya misalkan A ke mid, apakah lebih besar dari K? Jika iya, maka batas atasnya, kemudian mid min 1. Kemudian batas bawahnya, batas bawah sama dengan mid plus 1. Itu untuk else-nya. Nah, itu untuk binary search, untuk algoritmanya sama notasinya. Nah, nanti kita akan mengulas atau membahas terkait dengan programnya dengan menggunakan aplikasi Codeblock misalkan. Ini untuk analisanya saja atau untuk analisisnya. Misalkan saya mempunyai array sudah terurut, yaitu jumlahnya adalah 5 array, di mana nilainya adalah 12, 15, 17, 20, 50. Nilai yang dicari adalah K. K-nya adalah sama dengan 15. Maka tinggal diukur dulu nih, panjang A itu berapa? Oh, panjang A-nya adalah 5. Ada 5 buah bilangan, 5 buah nilai di dalam array tersebut. Maka batas bawahnya left atau L, atasnya misalkan right, tengah sama
kita buat mid atau M. Nah, kita cari iterasi pertamanya, berarti left-nya di nilai 0, R-nya dinilai 4, mid-nya dinilai 2. Kemudian, apakah nilai yang dicari itu lebih besar dari K? Ternyata kan tidak ya. Maka nilai A ke M apakah lebih besar dari K? Jika nilai A ke M itu berapa toh? 15 ya. 15 apakah lebih besar dari K? K-nya yang dicari adalah 17. Jika terpenuhi, maka R atau nilai right-nya atau right-nya, kanan ya berarti ya, sama dengan mid min 1. Berarti nilai mid-nya nanti bergeser ke arah sini. Oke. Sekarang left di sini, mid-nya di sini, R-nya di sini. Oke. Nah, mid berarti kan sekarang di sini nih. Kemudian apakah nilai A? Sampai sini tadi paham enggak ya? Misalkan nih, sebentar saya ulang. Left di sini, mid di sini, R di sini. Nah, kalau nilai mid-nya itu lebih besar daripada nilai yang dicari, maka nilai R-nya itu yang bergeser satu bilangan ke kiri ya. Berarti satu indeks ke kiri. Misalkan indeksnya tadi 2, berarti indeks ke 1. Ini merupakan nilai R. Nah, terus M-nya di mana? Mid-nya di mana? Mid-nya berarti kan left ditambah right dibagi 2. 0 ditambah 1, yaitu 1. 1 dibagi 2, setengah. Setengah itu masuknya ke 0,5. 0-nya, 0,5-nya kan hilang. Tetap di mid. Mid-nya adalah di 0. Sampai sini bisa dipahami ya, kenapa kok left mid-nya ada di indeks ke 0, sedangkan R-nya ada di 1. Terus, sekarang saya tanya lagi di sini. Apakah A dari indeks M-nya itu lebih kecil dari K? Ya. Jika iya, maka left-nya yang pindah. Left-nya pindah kemana? Left-nya pindah ke mid plus 1. Berarti left-nya nanti pindah ke indeks 1. Nah, maka di sini nanti akan muncul left-nya di sini, right-nya di sini sama left-nya di sini, mid-nya di sini, right-nya pindah ke kanan. Nah, sekarang ditanya lagi, apakah A indeks ke M itu sama dengan K? Iya. Jika iya, maka found. Selesai. Berarti sudah ditemukan. Berarti kira-kira gambarannya seperti itu untuk mencari binary search. Oke, ini untuk teori algoritma sequential search dan binary search. Nanti saya akan juga membuat video tutorial lagi untuk membuat kode program dengan menggunakan linear search atau sequential search dan binary search. Gitu dulu dari saya. Nanti kita lanjut ke video berikutnya. Terima kasih semuanya. Thanks for watching.